Ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang berbahagia, Ramadan mempunyai banyak julukan, Ramadan mempunyai banyak sebutan, Ramadan mempunyai banyak nama. Ramadan syahrul rahmah, Ramadan syahrul nikmah, Ramadan syahrul maghfirah, Ramadan syahrul ibadah. Ramadan syahrul maghfirah, Ramadan syahrul rahmah sudah banyak dijelaskan pada pertemuan-pertemuan yang kemarin. Maka pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas salah satu sebutan dari Ramadan adalah Ramadan syahrul ibadah. Ditandai dengan apa bahwa Ramadan itu syahrul ibadah? Ditandai dengan salah satu hadis yang menyebutkan bahwa setan-setan yang ada, seluruh setan-setan yang ada ini dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh setan-setan yang ada itu ditali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka implikasinya apa? Implikasinya ketika kita berada pada bulan Ramadan, maka secara tidak langsung ada motivasi tersendiri di antara kita semua orang-orang yang beriman untuk lebih giat melaksanakan ibadah. Untuk lebih giat kita meninggalkan hal-hal yang mungkar. Memperbanyak ibadah ini menjadi sangat gampang. Kita melakukan ibadah ini menjadikan akan muncul motivasi-motivasi yang baru, motivasi-motivasi atau semangat untuk beribadah yang tinggi, karena seluruh setan-setan yang ada ini adalah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian, mari kita gunakan kesempatan yang baik ini dalam bulan Ramadan untuk memperbanyak ibadah yang asalnya barangkali dalam melakukan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang beriman, kadang-kadang kita akan ada sedikit melupakan, ya, agak sedikit melupakan. Oleh karenanya pada bulan ini mari yang biasanya agak lupa ibadah-ibadah yang wajib itu agak bolong-bolong, pada bulan Ramadan ini kita perbaiki tata cara kita beribadah, kita perbaiki motivasi kita dalam beribadah, kita perbaiki niat kita dalam beribadah. Ini saudara-saudara sekalian, Bapak dan Ibu, pada bulan Ramadan ini, ya, yang tadi saya sebutkan bahwa setan-setan, seluruh setan itu adalah dibelenggu oleh Allah, sehingga kita tidak diganggu oleh setan-setan yang ada. Kalaupun kemudian masih banyak orang-orang yang melakukan, ada yang melakukan maksiat, ada yang melakukan kesalahan-kesalahannya, itu berarti setan itu adalah pada diri kita sendiri. Itu berarti setan berada pada diri manusia itu sendiri. Oleh karenanya mari kita coba untuk introspeksi diri. Apakah setan-setan itu ada pada diri kita? Apakah setan itu selalu menunggui diri kita? Padahal dalam hadis disebutkan tadi bahwa setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya mari kita coba untuk kita perbaiki diri kita sebaik-baiknya, untuk kita bagaimana kita bisa berbuat baik. Maka sekali lagi kita mencoba untuk memperbaiki diri kita agar pada bulan Ramadan ini kita dapat dan kita mampu untuk melaksanakan ibadah dengan hati yang khusyuk, ibadah dengan hati yang tenang, karena setan tadi dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, keutamaan-keutamaan pada bulan Ramadan ini sudah banyak dijelaskan oleh kemarin. Bisa dilihat dari isinya, bisa dilihat dari wadahnya, dan bisa dilihat dari siapa yang memberi.
Ramadan adalah menempati urutan yang ke-9 dari bulan Hijriah, yaitu menempati urutan yang ke-9. Berarti Ramadan ini berada sepertiga terakhir dari bulan-bulan yang ada dalam bulan Hijriah itu. Oleh karenanya, karena Ramadan ini menempati urutan ke-9, ini berarti momentum kita menempati urutan sepertiga yang terakhir, momentum kita untuk menggeber, untuk menggas sekuat-kuatnya mengisi bulan Ramadan ini dengan banyak-banyak beribadah. Ya, jadi kita pemanasannya sudah. Ya, pemanasannya sudah pada bulan Sya'ban, kemudian bulan Rajab. Ya. Maka pada bulan Ramadan ini kita sudah tidak pemanasan lagi. Tetapi bagaimana kemudian kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sekuat tenaga, memanfaatkan waktu-waktu luang ini dengan beribadah. Tentunya cara kita beribadah ini juga harus kita sesuaikan dengan profesi kita. Kalau kita menjadi pedagang, bisa juga cara ibadah kita adalah dengan cara berdagang yang giat. Kita tata niatan kita dengan ibadah pada kita sesuaikan dengan pekerjaan kita, yaitu berdagang. Ketika kita menjadi guru atau kita menjadi dosen, maka cara ibadah kita bisa menyesuaikan diri dengan profesi kita, dengan lebih semangat, lebih ikhlas di dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada para murid-murid kita, dengan lebih semangat dan lebih ikhlas dengan memberikan pengetahuan kepada para mahasiswa kita. Jadi ibadah banyak cara, banyak hal untuk melaksanakan ibadah. Ibadah tidak harus melulu dengan membaca Al-Quran, ibadah tidak harus melulu dengan sholat sunnah dan lain-lain sebagainya. Tetapi ibadah bisa kita sesuai dengan profesi kita masing-masing, dengan menata hati. Kalau pada selain bulan Ramadan kemarin misalkan kita ngajar, ada niatan-niatan, ada dibersihkan dengan kita akan mendapatkan imbalan berupa salary dan lain-lain sebagainya. Tetapi di bulan Ramadan ini kita tata niatan kita bahwa ibadah yang kita lakukan, ngajar yang kita lakukan ini hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perintah Allah adalah pada guru-guru adalah kita harus juga memanfaatkan, kita bisa mengamalkan ilmu pengetahuan kita menyebarkan ilmu pengetahuan kita kepada masyarakat, menyebarkan ilmu pengetahuan kita kepada para mahasiswa dan lain-lain sebagainya. Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian yang berbahagia, sekali lagi karena Ramadan ini adalah terletak pada sepertiga akhir dari bulan-bulan yang ada, sekali lagi mari kita coba untuk kita tingkatkan ibadah kita murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, secara umum biasanya apa-apa itu dibagi menjadi 3. Ya, Ramadan ini bisa dikelompokkan juga menjadi 3. Awalu adalah syahrul rahmah, wa awsatuhu syahrul maghfirah, kemudian wa akhiru itkum minan nar. Kalau kita amati, kalau kita kaji dari satu persatu, awal adalah rahmah, yang kedua adalah maghfirah, yang ketiga adalah itkum minan nar. Puncak dari segala kehidupan kita itu adalah nanti di akhirat adalah itkum minan nar. Kita dijauhkan Allah dari neraka, dan tentunya ketika kita dijauhkan Allah dari api neraka berarti kita dimasukkan oleh Allah kepada surganya. Nah, jadi tingkatan yang ketiga, letak yang pada sepertiga yang ketiga ini rata-rata adalah yang terbaik. Ya, begitu juga dengan kehidupan kita, usia kita, saudara-saudara sekalian. Rasulullah usianya adalah, beliau ketika wafat adalah usia 63 tahun. Kalau 63 tahun ini kita buat rata-rata 60 lah. Kita bagi menjadi 3 berarti 20, 20, 20. Atau kalau 63 berarti 21, 21, 21. Rasulullah ketika diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad ketika diangkat menjadi Rasul dengan dikasih wahyu yang pertama adalah Iqra, ketika beliau usianya adalah 40 tahun.
Usia 40 tahun ini berarti menjelang beliau usianya sepertiga akhir. Nah, apa yang bisa kita ambil manfaat dari usia sepertiga akhir itu? 40 itu berarti menjelang sepertiga, kurang sepertiga usia daripada Rasulullah, kurang 2 tahun lagi saja. Artinya ketika Rasulullah ini diangkat menjadi Rasul, maka di situ adalah persiapan. Mulai dikasih tongkat estafet bahwa Rasulullah harus menyebarkan Islam kepada masyarakat itu adalah umur 40 tahun. Maka umur 41, 42, 43 sampai umur 60 ini adalah umur-umur yang baik, umur-umur yang harus kita gunakan sebaik-baiknya adalah dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur 1 sampai 20 tahun atau umur 1 sampai 21 tahun ini adalah umur-umur persiapan. Umur-umur yang kita harus giat-giat mencari ilmu pengetahuan, mengisi diri kita dengan ilmu pengetahuan yang ada. Maka pada usia-usia itu adalah usia yang baik di dalam kita memanfaatkan usia kita untuk mencari ilmu pengetahuan. Kalau kita lihat bahwa mulai dari kita lahir, kita kemudian di telinga kita diberi didengarkan kalimat azan, di telinga kiri kita didengarkan kalimat iqomah. Itu artinya apa? Itu mulai bahwa mencari ilmu adalah mulai dari kita lahir. Begitu kita lahir, kita didengarkan suara azan dan suara iqomah, itu berarti ilmu pengetahuan sudah diberikan sejak itu. Ilmu pengetahuan tentang apa? Ilmu pengetahuan tentang tauhid, ilmu pengetahuan tentang agama. Berarti ilmu agama adalah ilmu yang sangat penting, ilmu yang harus diberikan kepada anak-anak, pada manusia sejak mulai kecil. Nah, ini saudara-saudara sekalian. Kemudian berikutnya sampai umur 7 tahun masuk kepada sekolah madrasah, 6 tahun berikutnya SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi. Sampai SMA, ilmu pengetahuan itu harus dicari. Ya, biasanya lulus SMA itu umur 18-19 tahun. Umur 19 mulai masuk perguruan tinggi, 20, 21, 22 sarjana. Pola pendidikan antara sebelum umur 20 tahun dengan umur 20 setelah umur 21 tahun berbeda. Kalau sebelum umur 21 tahun murni hanya mencari ilmu pengetahuan untuk dirinya sendiri. Tetapi ketika sudah mulai umur 20 tahun ke atas, di samping mencari ilmu, tetapi bagaimana untuk kita mengaplikasikan, membuktikan ilmu pengetahuan. Di SMA paling-paling hanya mencari ilmu pengetahuan, ditunjukkan teori ini, dan teori ini. Tapi kemudian kalau sudah masuk perguruan tinggi, maka teori-teori yang ada itu harus dibuktikan. Jadi awal, di pertengahan tahun yang awal itu, bagaimana kemudian kita mencari ilmu pengetahuan dan kemudian membuktikannya. Setelah itu, bagaimana mencari ilmu pengetahuan itu kemudian mampu untuk diaplikasikan di lapangan. Ini adalah fase yang kedua. Jadi fase yang kedua adalah mencari ilmu dan bagaimana membuktikannya, mengetahui untuk cara membuktikannya. Dan fase yang berikutnya adalah bagaimana kita mencari ilmu pengetahuan dan mengaplikasikan di lapangan. Ini saudara-saudara sekalian. Jadi di fase yang kedua ini adalah fase untuk pelaksanaan dan menikmati hasil. Ya, menikmati hasil. Karena kita hidup di bumi, di dunia ini, maka di fase yang ketiga adalah bagaimana kita membuktikan ilmu pengetahuan, bagaimana kita menerapkan ilmu pengetahuan, dan bagaimana kita saatnya menikmati ilmu-ilmu yang kita dapat. Ini saudara-saudara sekalian, di usia yang ke-20, 21, 22, 23. Kalau pendidikan misalkan tadi usia 18 atau 18 tahun kita lulus SMA, 18 sampai 22 adalah lulus S1, 22 sampai 24 adalah S2, 24 sampai 27 adalah S3. Umur 25 sampai 27 itu adalah sebenarnya puncak-puncaknya ilmu pengetahuan seseorang. Ya, puncak-puncaknya ilmu pengetahuan seseorang, karena di situ
Jadi ini fase yang pertama dari gelombang seseorang untuk benar-benar mencari ilmu pengetahuan kemudian dimanfaatkan. Ya, maksimal umur 30 lah. Ya, puncak-puncaknya. Seseorang mencari ilmu pengetahuan itu dengan mudah, itu puncak-puncaknya adalah umur 30. Umur 30 ke atas itu sudah mulai agak menurun. Kemampuan orang mencerna ilmu pengetahuan itu sudah agak menurun. Karena apa? Karena ini sudah harus kita mulai. Umur 30 ke atas itu sudah harus kita mulai untuk mengubah, memulai mempersiapkan diri untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan itu menuju ke akhirat. Persiapan ke akhirat. Ya, persiapan ke akhirat. Maka Bapak dan Ibu sekalian yang sekarang berada pada usia antara 20 sampai 40 tahun, ini sudah harus kita persiapkan betul-betul bagaimana kita mengaplikasikan ilmu-ilmu pengetahuan itu dengan memanfaatkan untuk kehidupan di dunia sambil mempersiapkan sedikit demi sedikit untuk kehidupan yang akan di akhirat. Ketika usia kita sudah 20 tahun, 30 tahun ke 40 tahun, itu adalah fase yang akhir dari fase kedua. Maka ini harus kita persiapkan. Ya. Kita mempersiapkan diri kita memanfaatkan ilmu pengetahuan kita untuk melakukan ibadah, untuk mempersiapkan fase yang terakhir dari kehidupan umumnya umat Rasulullah Muhammad SAW, kisar 60 tahun. Ya, kalau lebih ya tidak banyak-banyak, mungkin 10, 20, maksimal mungkin rata-rata 30 tahun itu sudah jarang. Orang umat Rasulullah yang usianya sampai 90 tahun itu sudah jarang. Nah, ini saudara-saudara sekalian, jadi kemudian kalau sudah masuk fase usia yang 40 tahun, ini berarti kita sudah masuk fase yang ketiga. Fase di mana sudah kita mulai sedikit demi sedikit meninggalkan atau mengurangi kegiatan-kegiatan keduniawian kita untuk sedikit-sedikit menambah kegiatan-kegiatan keakhiratan kita. Itu adalah ketika kita sudah umur 40 tahun ke atas sampai kepada umur 60 tahun. Semakin umurnya semakin bertambah, usianya semakin bertambah, maka kehidupan keduniawian sudah harus mulai kita kurangi sedikit-sedikit. Itu juga sudah ditandai sunnahnya. Kita sudah ditandai makan, kenikmatan makan kita dapat waktu masih kecil. Itu luar biasa. Rasanya es itu sudah luar biasa kalau sudah waktunya buka. Tetapi kalau usianya sudah 40 tahun, 41 sampai 6, itu sedikit demi sedikit berkurang, sedikit demi sedikit berkurang. Itu artinya apa? Kesenangan kita kepada dunia, keduniawian, itu harus kita kurangi sedikit demi sedikit. Untuk mengubah menjadi kesenangan-kesenangan yang menuju kepada akhirat. Apa itu? Adalah dengan ibadah, seperti yang saya sampaikan tadi. Saudara-saudara sekalian, mumpung ini adalah pada bulan Ramadan, mumpung setan-setan adalah dibelenggu oleh Allah, maka kita harus meningkatkan sedikit demi sedikit. Kita harus menyadari terhadap diri kita. Usia kita semakin lama semakin bertambah, semakin lama semakin bertambah, maka persiapan kita untuk menuju ke akhirat sana itu harus kita tambah banyak, sedikit demi sedikit. Kalaupun misalkan kita sudah berada pada usia 40 tahun ke atas itu, tapi kita tidak berubah, kesenangan keduniawan tambah meningkat, itu berarti setan masih menggelayuti kita, setan masih mengiringi kita, setan masih berada dalam hati kita. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian, mari kita perangi. Ini harus kita perangi. Kewajiban kita adalah menerangi. Semakin kita pintar, semakin kita bertambah ilmu pengetahuan, maka seyogyanya kita sudah harus punya banyak cara bagaimana memerangi setan-setan yang ada dalam diri kita, sehingga amal ibadah kita di sisa-sisa kehidupan kita ini harus bertambah lebih baik, Ini saudara-saudara sekalian, rata-rata yang ada di sini ini adalah menurut saya adalah pada fase yang kedua dari usia rata-rata umat Rasulullah Muhammad SAW. Karena di fase yang kedua, maka sekali lagi kalau fase yang kedua awal ini betul-betul harus, ini waktunya kita harus memperbanyak ilmu pengetahuan. Waktunya banyak-banyak kita mencari ilmu pengetahuan yang ada. Ya. Ilmu pengetahuan yang harus kita cari adalah apa?
Ya, seluruh ilmu pengetahuan yang ada, baik ilmu pengetahuan yang kita manfaatkan di dunia maupun ilmu pengetahuan sebagai bahan kita untuk menuju ke akhirat nanti. Yang sekarang misalkan kuliah mengambil prodi bahasa Indonesia, ya kita betul-betul mencari, menggali ilmu pengetahuan bahasa Indonesia itu apa. Ya, kalau sekarang prodi matematika, ya kita betul-betul menggeluti matematika. Kalau prodi kimia, ya kita betul-betul menggeluti prodi kimia, karena kita tidak tahu ilmu yang mana yang nanti mampu untuk menghantarkan kita ke akhirat, ilmu mana yang nanti pada suatu saat bahwa ilmu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak tahu. Nah, karena kita tidak tahu, maka apa yang selama ini kita geluti, apa yang selama ini kita fokusi, kita pelajari, ya itu kita niati dengan baik, niati dengan ikhlas, niati hanya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, mencari ilmu pengetahuan, semata-mata hanya untuk mencari ilmu pengetahuan. Itu menurut saya antara umur 20 sampai 30 tahun. Bagaimana kemudian kita mencari teori-teorinya, membuktikannya, dan memanfaatkannya. Ya. Nah, umur 20, umur 30 sampai umur 40 tahun tadi adalah kita memanfaatkannya. Ya, memanfaatkannya. Kemudian bekerja dengan sebaik-baiknya. Di fase yang kedua ini kita harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Ya. Ya. Dengan bekerja yang sebaik-baiknya dalam rangka untuk mempersiapkan kita menuju kepada fase yang terakhir itu. Ya. Karena apa? Karena pada fase yang kedua ini adalah fase yang tadi saya dalam rangka untuk mempersiapkan pada fase yang ketiga. Fase yang pertama tadi dalam rangka untuk mempersiapkan pada fase yang kedua. Ya. Fase yang kedua tadi itu mengembangkan ilmu pengetahuan, kita mencari bukti-bukti, kita kemudian memanfaatkan ilmu pengetahuan kita dengan kemudian melanjutkan dengan bekerja, berusaha untuk menguatkan diri kita. Ya, untuk menguatkan diri kita. Yang dalam rangka kemudian itu adalah untuk mempersiapkan kita pada fase yang ketiga tadi. Ya. Maka semangat-semangat untuk bekerja, semangat-semangat untuk mencari nafkah itu biasanya terjadi pada fase yang kedua, usia antara 20 sampai 40 tahun itu. Ya. Karena ketika kita sudah usia 40 tahun itu sebenarnya adalah, kalau dalam usia duniawi itu adalah miniatur kita. Ketika kita pada usia 40 tahun ini kehidupan kita masih biasa-biasa saja, kehidupan kita masih kekurangan, maka biasanya umur 40 tahun sampai umur berikutnya yaitu. Ya. Kalaupun ada perubahan sedikit, tetapi ketika kita sampai pada batas umur 40 tahun ini kehidupan kita sudah mapan. Ya, Bu Krisna itu misalkan sekarang usianya paling-paling baru 33 tahun. Ya. Nah, tetapi itu sebenarnya sudah ada tanda-tanda. Kira-kira pola Bu Krisna kehidupan dalam duniawinya ya seperti itu. Tapi itu masih bisa diangkat. Tapi kalau sudah 40 tahun itu sudah susah untuk mengangkat ukuran keduniawiannya. Kalau misalkan kekayaannya, hartanya itu ya biasanya batasnya adalah pada umur 40 tahun. Ini saudara-saudara sekalian, jadi kita di fase yang kedua, kalau saya sudah fase yang ketiga, ya. Di fase yang kedua itu karena ini adalah mempersiapkan untuk fase yang akhir. Di fase yang kedua ini ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan itu masih dimakfu. Ya, pantes misalkan kita melakukan kesalahan pantes sek canom. Melakukan kesalahan sek masih agak biasa, apalagi masih pada fase yang pertama, gelombang yang pertama. Ya, es gak popo, sek cilik. Salah-salah didik nggak apa-apa. Tetapi ketika sampean semua adalah sudah fase yang ketiga, umur 40 ke atas, maka ketika melakukan sesuatu sudah tidak pantas lagi. Orang akan wis tuwa wis kakean pola. Bahasanya sudah berbeda. Ya, kalau masih muda-muda seperti para mahasiswa kadang-kadang, moga-moga tidak, kadang-kadang melakukan kesalahan itu masih dianggap agak wajar, masih
bisa termaafkan, mudah sekali untuk termaafkan. Tetapi pada fase yang ketiga ini, maka karena tempatnya itu adalah usia-usia yang harus sudah menata diri, mengurangi sedikit demi sedikit kepentingan-kepentingan dunia, menambah sedikit demi sedikit persiapan-persiapan kita untuk menuju kepada kepentingan-kepentingan kita di akhirat. Ini saudara sekalian, itu kehidupan. Ya, makanya di Ramadan juga tadi kan dibagi menjadi tiga. Ya, awalur rahmah, wa ausatuhu maghfirah, maaf ya, wa akhiru minan nar. Sama, itkum minan nar, maaf, itkum minan nar. Semuanya begitu. Sebenarnya ada tiga siklus secara umum. Ya, secara umum ada tiga siklus. Maka dalam umur kita tadi sudah saya juga membagi menjadi tiga. Fase yang pertama adalah fase persiapan, fase betul-betul mencari ilmu pengetahuan. Ya, fase yang kedua itu adalah ilmu pengetahuan, kemudian mari coba kita kualitaskan, tingkatkan dengan menambah, ada dengan cara membuktikan dan lain sebagainya, kemudian memanfaatkannya. Ya, memanfaatkannya. Maka fase yang ketiga itu adalah bagaimana kita sudah menuju kepada kehidupan yang ada di akhirat, mempersiapkan kehidupan-kehidupan yang ada pada akhirat. Ini saudara-saudara sekalian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Moga-moga ada manfaat baiknya di usia dan lain-lain sebagainya ini. Terakhir, sebagai pertambahan bahwa sepertiga yang terakhir itu adalah kelompok yang baik. Malam hari pun dibagi oleh Allah menjadi tiga. Kita di dalam beribadah diharapkan untuk ibadah sunnah, itu diharapkan memperbanyaknya adalah di sepertiga malam yang terakhir. Ya, sepertiga malam yang terakhir. Karena pada sepertiga malam yang terakhir itu adalah waktunya Allah menurunkan rahmat di permukaan bumi. Maka saya pernah juga membaca sebuah penelitian, entah benar atau tidak, bahwa ketika ada penelitian untuk membuat pupuk dari kotoran sapi, ya, kotoran sapi itu ada siklusnya. Ya, itu kalau pengolahannya itu dilakukan pada waktu malam hari dan itu di luar, tidak ditutupi oleh atap ini, maka ternyata katanya hasilnya itu adalah yang paling bagus, itu adalah yang prosesnya di luar, dan itu dilakukan pada sepertiga malam. Ya, ya, karena apa? Karena pada sepertiga malam itu Allah menurunkan rahmah, Allah menurunkan rizki, Allah menurunkan banyak-banyak ilmu pengetahuan dan lain-lain sebagainya, itu adalah pada sepertiga malam yang terakhir. Oleh karenanya kita juga harus memanfaatkan itu. Ya, di bulan Ramadan ini kita tidak harus kemudian memperbanyak tidur kita, walaupun katanya tidurnya orang puasa itu adalah ibadah, tetapi ngajinya orang berpuasa itu lebih dari ibadah. Tingkatannya adalah lebih baik daripada tidur. Kuliahnya saudara-saudara sekalian pada waktu bulan Ramadan itu adalah benar-benar ibadah, asalkan niatnya baik. Ya, asalkan niatnya baik. Karena innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu adalah tergantung kepada niatnya. Ini Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, moga-moga ada manfaatnya. Ketika ada kekurangan atau kesalahan, itu adalah murni karena kesalahan saya, kesalahan kami. Ketika ada sesuatu yang baik, itu adalah murni karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita menata diri, mari kita memperbaiki diri di dalam bulan Ramadan, momentum dalam bulan Ramadan, karena pada bulan Ramadan ini adalah biksil, menurut saya, biksil kebaikan, biksil pahala. Karena apa-apa yang kita lakukan dengan baik itu akan kita mendapat pahala dan pahalanya dilipat gandakan. Ya. Sekali lagi, ibadah bisa kita sesuaikan dengan profesi kita masing-masing. Santri ibadahnya ya dengan banyak ngaji, dengan banyak sholat, baik sholat sunnah, kemudian selalu melakukan sholat wajib dan lain sebagainya. Kalau dosen
ya ibadahnya dengan mengajar, ngajarnya dengan ikhlas, ngajarnya dengan sepenuh hati, ngajarnya dengan sebaik-baiknya, tidak mengurangi, justru mengurangi motivasi, tapi kita harus tambah motivasi. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.